warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar hari Seninmu? Gimana? Keras sekali hidup ini? Jika pun hari ini terlalu kelam, semoga hari-hari selanjutnya sangat ceria ya. Selamat menunaikan ujian akhir semester bagi yang menjalankan. Semoga belajar kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Sebenarnya podcast malam ini adalah podcast penuh teror karena sebelumnya aku udah sharing sama teman aku yang pengen banget dibikinin podcast ini seminggu yang lalu, dan tampaknya aku membuatnya menunggu terlalu lama, tapi semoga dia masih antusias dan kamu juga tentunya antusias untuk mendengarkannya. Jangan bosan-bosan dengerin aku ya. Podcast Hafidhah Live hari ini teruntuk kamu yang sedang membangun kepercayaan diri untuk menghafalkan Al-Quran. Karena ya terkadang kita sering overthinking dengan hal-hal yang belum tentu terjadi, seperti kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku gak pantas jadi penghafal Al-Quran, kayaknya ngapalin susah banget, kayaknya ujian hidup Al-Quran itu, penghafal Al-Quran itu gede banget. Gak tahu kenapa sih banyak banget orang yang mencocok logikan musibah dengan penghafal Al-Quran. Maksud aku yaitu, misal ada seseorang yang masih berproses menghafalin Quran, tiba-tiba dia sakit, nah dia pasti itu ujian penghafal Al-Quran kayak gitu. Misal ekonomi keluarganya down, itu ujian ngafalin Quran. Coba kalau nggak ngafalin pasti baik-baik aja keluarganya. Gila kali ya yang ngomong kayak gitu. Biasalah, pasti akan ada aja orang yang bikin kamu down, bikin kamu ragu, tapi kamu harus tetap yakin, mantap aja, jalanin aja. Ya wajar juga kan kalau kita dapetin ujian, karena ya kita menginginkan hal yang begitu luar biasa, dan cuma orang yang ngelakuin ujian lah yang akan naik kelas. Mana ada orang gak ngerjain ujian tapi naik kelas, ya kan? Jadi jalanin aja dengan sangat positif, nanti pasti akan baik-baik aja meskipun keadaan terasa gak baik. Semangat aja selalu, ya kan? Aku sebenarnya udah ngebahas hal ini bolak-balik di podcast sebelumnya, dan mungkin podcast ini adalah rangkuman tips yang relate dengan kamu yang ingin ngapalin tapi masih ragu, tapi pengen banget ngapalin tapi takut, tapi pengen jadi hafidhah, bingung gitu. Jadi langkah yang pertama adalah stay positif. Aku udah sering banget ya bahas berpikir positif ini, jadi akan lebih baik jika kamu juga dengerin podcast-podcast sebelumnya. Jadi Quran itu kan karunia Tuhan ya. Jadi tugas kamu ya berusaha, meski nantinya mungkin susah, ngerasa belum bisa, yang penting kamu tetap berprogres gitu loh. Setiap hari ada perubahan, meskipun sedikit, meskipun merangkak tertatih-tatih, it's okay. Yang penting tetap bergerak. Terserah Allah maunya gimana. Yang penting kamu niat menjadi penghafal Al-Quran adalah sebagai wujudmu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikirlah positif. Jika menjadi ahlul Quran adalah takdirmu, sesusah apapun jalannya, takdir tersebut pasti akan menghampirimu. Jadi kamu mau gak sih ditakdirin sama Al-Quran? So sweet yang keren gak tuh? Kabar baiknya, Allah tidak pilih kasih memberikan hadiah terhebat ini, maksudnya sebagai penghafal Al-Quran, kepada orang-orang tertentu. Misal gak cuma buat orang good looking doang, gak cuma buat orang berdarah biru atau kaya raya, tapi semua manusia bisa mengusahakannya. Jadi bangunlah, ambil peranmu untuk berusaha menjadi ahlul Quran. Al-Quran tampak tebel banget ya, tapi nyatanya banyak banget kok yang bisa. Anak-anak kecil, anak-anak muda, bahkan orang-orang yang sudah di usia senja, mereka bisa. Dan sekarang berapa umurmu? Aku yakin kamu pasti bisa. Langkah yang kedua adalah, ya kamu pasti kan ragu, suka takut-takut gitu. Yang kamu butuhin adalah support system. Support system itu orang-orang yang
kamu cintai, dan mereka tentunya mencintaimu seperti keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat, fans misal. Aku yakin hampir semua muslim setuju bahwa menghafal Al-Quran itu baik. Kamu setuju nggak? Coba deh share overthinking atau kegalauanmu kepada orang tua. Dengarkan apa pendapat mereka. Bisa jadi mereka sangat antusias sehingga menghujanimu dengan dukungan, doa, dan seluruh perhatian. Atau hal sebaliknya yang terjadi. Semoga tidak ya. Maksudnya orang tua mungkin menentang keinginanmu untuk ngafalin karena suatu hal yang tertentu yang mungkin logis juga. Tapi aku sebagai manusia yang super positif, aku yakin papa mamamu sangat antusias dengan ide baikmu kok. Dengan support system dari mereka, beban kerawabuanmu pasti akan jauh lebih berkurang. Dan tentunya lanjutkan ke step selanjutnya ya. Anyway, jika orang tuamu menentang, silahkan DM aku. Aku bakal ngasih kamu beberapa ide gila untuk membuat mereka setuju dengan niat baikmu. Jangan karena hal negatif kecil menimpamu lantas membuat duniamu seolah runtuh. Stay positif, segala sesuatu pasti ada solusinya. Allah pasti bantu kita. Then, mari kita imajinasikan semua sesuai rencana. Keluarga siap support, kamu juga udah mulai yakin. Mantapkan lagi dengan meminta petunjuk dari Allah. Kamu bisa meminta petunjuk melalui doa, sholat istikharah, puasa, sedekah, bersilaturahim, dan apapun yang membuat hatimu jernih. Karena kenapa? Karena terkadang setan dengan sangat lihai menyusup di hati kita dengan niat yang bukan lagi lillahi ta'ala. Bisa jadi kan kita berniat menjadi penghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar hafidhoh, ingin populer, ingin dihormati, dan berbagai hal yang remeh sekali. Jadi sudahkah kamu memetakan apa niat dan tujuanmu untuk ngafalin Quran? But it's okay jika kamu masih sebatas ingin menjadi hafidhoh kok, atau hal-hal yang mungkin belum lillahi ta'ala. Karena kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki niat, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki banyak hal menuju kebaikan. Catat, menghafal Al-Quran itu baik, maka lanjutkan langkahmu. Kita bisa berjalan sambil mengupgrade kualitas diri. Langkah selanjutnya adalah memulai mencari guru. Jangan ngafalin sendiri ya, karena ini perkara agama. Kamu gak boleh belajar secara otodidak. Karena kenapa? Karena lagi-lagi setan ini ngeselin banget, suka nyisipin kesombongan di hati kita. Bisa jadi kan kamu gak nyari guru karena berpikir bahwa kamu ngajinya udah bagus. Gak bisa seperti itu. Pengalaman pribadi aku yang kerap belajar di sana-sini itu masih sering loh hilaf. Entah panjang pendeknya keliru, ayatnya tertukar, kurang huruf atau kelebihan, kurang fasih lah, dan berbagai kehilafan lainnya. Guru ini perannya sangat vital. Beliau akan mengarahkanmu, mengkoreksi kesalahanmu, mendoakanmu, dan yang tak kalah penting adalah mencari guru yang memiliki sanad yang tersambung hingga Rasulullah. Mantap sekali kan belajar Al-Quran ini? So sweet banget ngebayangin langsung diajar oleh Rasulullah. Lantas bagaimana caranya mencari guru? Orang hebat udah pasti populer kok. Kamu bisa tanya-tanya ke teman santri tentang pengalaman mereka mondok yang kayak gimana. Sistem pembelajarannya seperti apa, cocok gak dengan targetmu. Bagaimana kepribadian gurunya, apakah ideal sebagai panutanmu. Bagaimana lingkungan sosialnya. Gak seru kan kalau tinggal sama toxic people? Akan lebih baik survei lingkungan sosial karena ngapalin Quran butuh waktu yang gak sedikit. Untuk hal ini kamu bisa buka podcast sebelumnya yang berjudul Hal apa yang kamu pertimbangin sebelum mondok. Scrolling ke bawah ya. Sebenarnya oke juga sih ngafalin di rumah, terus disimakin sama guru yang kompeten yang mungkin deket di
rumah kamu. Tapi dalam hal ini aku lebih nyaranin kamu mondok jika memungkinkan, karena dengan mondok hidupmu jauh lebih tertata. Kan di pondok terjadwal ya segala kegiatannya. Kamu juga akan mendapatkan ilmu sebagai pelengkap hafalan Quranmu, nggak cuma ngapalin doang. Jadi kamu bakal dapat ilmu tafsir, bahasa Arab, nahwu shorof, hadis, fikih, tajwid, akidah, akhlak, dan lain-lain, dan banyak hal lainnya. Kamu juga pasti diajar untuk qiro, muhadharah atau berpidato, dan itu tentunya pasti akan bermanfaat ketika kita udah selesai ngafalin. Pastikan masyarakat berpikir bahwa kita adalah orang yang kompeten di bidang agama. Makanya skill public speaking juga sangat penting untuk para penghafal Al-Quran. Kamu juga bakal ketemu sama teman-teman seperjuangan yang sama ngafalinnya, jadi akan lebih semangat, saling bantu, saling support. Kalau di rumah kan sendiri ya, rawan kemudian lebih challenging membangun semangatnya. Kan mood kita suka up and down, jadi misal kamu gak terlalu kuat imannya, lebih baik mondok deh. Tapi apapun itu baik kok, kamu jelas lebih tahu ya apa yang terbaik untukmu. Mau mondok, mau gak mondok, semuanya sama baiknya. Semangat! Kamu tahu gak sih, dengan tergeraknya hatimu ingin ngapalin, itu pertanda baik dari Tuhan loh. Tapi balik lagi, terserah kamu itu mau jadi sekedar pertanda atau kamu realisasikan. Liatin aku deh, aku tuh penuh dosa, penuh kekurangan, juga jenis orang yang susah banget ngapalin. Tapi aku berhasil melewati fase sampai di titik hatam. Jadi kamu pasti juga bisa. Bismillah aja. Apapun yang karena Allah pasti akan dibantu oleh Allah. Sekian podcast penuh kekuranganku. Semoga bermanfaat dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next podcast. Bye bye.